Halo kamu orang semua, sebangsa dan setanah air. Salam berjumpa kembali bersama Manir Mear di channel Manir Mear. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Manir Mear. Saat ini kita kembali berjumpa dengan topik baru, yaitu pembangunan atau kehadiran Kodim di Tambrau, Kodim 1810 di Kabupaten Tambrau. Mungkin teman-teman sudah searching di berita dan mungkin media sosial juga, pasti teman-teman sudah update tentang informasi ini. Tetapi di sini saya menambahkan sedikit tentang kenapa dilakukannya penolakan terhadap Kodim 1810 di Kabupaten Tambrau oleh mahasiswa dan masyarakat Tambrau itu sendiri beserta organisasi-organisasi yang bergerak di pertanahan dan kehutanan. Mungkin kita akan melihat bersama, mungkin teman-teman lebih dulu kita akan membahas tentang aksi yang dilakukan oleh mahasiswa. Aksi ini mereka lakukan karena adanya pembangunan atau kehadiran Kodim di Kabupaten Tambrau, dan mahasiswa melakukan ini benar-benar tuntutan yang sudah berjalan semenjak tahun 2019, sehingga masuk ke tahun 2020, dan aksi mahasiswa yang tetap berjalan terus tentang penolakan dan kehadiran Kodim 1810 di Kabupaten Tambrau. Kabupaten Tambrau sendiri ini terletak di Provinsi Papua Barat. Mungkin teman-teman lebih untuk searching tentang keberadaan dan masalah apa yang terjadi di Kabupaten Tambrau saat ini. Dan mungkin teman-teman bisa lihat di bagian samping sini bahwa ada mahasiswa-mahasiswa yang sudah secara spontan turun jalan dan sudah disampaikan dan minta oleh lembaga-lembaga hukum untuk dampingi mereka tentang masalah-masalah yang terjadi di Tambrau, terutama pembangunan Kodim tanpa adanya negosiasi kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan dan kehadiran Kodim di Kabupaten Tambrau itu sendiri. Dan juga di antara penolakan terhadap kehadiran atau pembangunan Kodim 1810 ini di Kabupaten Tambrau ini, ada juga ya dibilang aktivis-aktivis yang bergerak di penyelamatan terhadap perempuan Papua, terutama itu lembaga adat perempuan Papua dan forum perempuan Tambrau itu sendiri juga menyuarakan, meminta kepada pemerintah. Mungkin teman-teman lihat bagian samping sini, mereka meminta supaya pemerintah bisa melakukan evaluasi bersama dengan masyarakat untuk menuntaskan atau menyelesaikan masalah yang terjadi di internal kabupaten itu sendiri, terutama itu menyangkut tanah adat, sengketa adat yang belum ada persetujuan dari pihak-pihak tertentu, terutama tuan-tuan yang mempunyai hak adat, tanah adat itu, yang secara paksa disetujui oleh pemerintah untuk diadakannya pembangunan Kodim 1810. Mungkin teman-teman juga searching juga tentang pernyataan-pernyataan dari pemerintah, yaitu pemerintah Kabupaten Tambrau itu sendiri yang mendukung atau bekerja sama dengan Kodim 1810 untuk
mendukung kerjasama dari Pangdam yang hadir sempat pas kunjungan kerja di Tambrau untuk melihat sumber daya alam yang ada di Tambrau, dan di situ juga Bupati Tambrau sendiri sampaikan bahwa TNI dengan pemerintah bersama rakyat bersinergi, terutama di bidang perekonomian dan bidang-bidang yang lain, dan terutama adalah pasti keamanan dan kesejahteraan rakyat Tambrau itu sendiri. Tetapi hal ini mendapat penolakan. Terlepas dari aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa yang seperti yang teman-teman lihat seperti kayak ini, samping ini, aksi-aksi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa mereka yang lakukan, mereka juga mendapat intimidasi yang berat. Hal ini dirasakan di Tambrau itu sendiri. Mungkin teman-teman akan lihat cuplikan video nanti di bagian akhir, nanti teman-teman ikuti juga. Ada beberapa masyarakat, elemen masyarakat yang mendapat intimidasi oleh TNI itu sendiri. Alasan kenapa mereka ini diintimidasi, istilahnya dibilang dipukul atau dianiaya begitu, dikarenakan masyarakat atau mahasiswa pemuda Tambrau ini menjalankan selebaran tolak pembangunan Kodim di Kabupaten Tambrau. Maka hal ini diambil alih oleh TNI untuk intimidasi masyarakat Tambrau itu sendiri. Nggak mungkin teman-teman langsung saja lihat videonya. Orang asli Papua dengan ini menyatakan kepada negara, kami masyarakat Tambrau menolak keras pembangunan Kodim di Kabupaten Tambrau. Yang kedua, segera adili pelaku tindakan intimidasi terhadap masyarakat sipil di Kabupaten Tambrau. Yang ketiga, Komnas HAM segera proses pelaku kekerasan militer di Kabupaten Tambrau. Yang keempat, solidaritas mahasiswa dan masyarakat Tambrau tolak pembangunan Kodim. Sekian bentuk aspirasi yang boleh kami sampaikan. Semoga aspirasi ini segera ditindak oleh negara, dalam hal ini pihak penegak hukum. Jika tidak aspirasi ini tidak lanjuti, maka atas nama koordinator lapangan akan mengkonsolidasi teman-teman mahasiswa dan juga para aktivis untuk turun daripada di lapangan untuk menyuarakan persoalan yang terjadi di Tambrau. Kehadiran TNI di Kabupaten Tambrau, kami merasa bahwa sesuai dengan cerita yang terjadi di tanah Papua ini suatu bisnis yang akan terjadi di Kabupaten Tambrau ke depan. Aparat keamanan di Kabupaten Tambrau itu menciptakan kondisi di masyarakat untuk mengambil membangun investasi di Kabupaten Tambrau ke depan. Kita. Oleh karena itu, kami bersikeras untuk menolak kehadiran Kodim di Kabupaten Tambrau. Karena daerah Tambrau bukan daerah COVID. Namun masyarakat Tambrau sesungguhnya tidak butuh kepolisian juga untuk ada Kabupaten Tambrau. Karena kita sekarang sudah bisa kuat, sudah bisa aman di Kabupaten Tambrau. Jadi Anda, pemerintah bangun Kodim di Kabupaten Tambrau. Namun di Kabupaten Tambrau pendidikan, kesehatan, dan ekonomi Kabupaten Tambrau sangat minim sekali. Di Kabupaten Tambrau, untuk sisi pendidikan, hanya satu orang guru mengajar di kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Namun hari ini, tentara beribu-ribu masuk di sana. Ratusan masuk di Kabupaten Tambrau. Guru kita cari ke mata merah di titik ini. Nah yang kau bongkar, kamu keburukan. Kami menuntut kepada negara supaya segera hentikan militer di Kabupaten Tambrau, Kabupaten Majak, dan kabupaten-kabupaten yang berencana membangun Kodim, hadirkan militer Indonesia. Itu bukan nyata membawa dampak positif itu kata untuk melapas manusia, membunuh manusia Papua yang ada. Begitu.
kekerasan yang dilakukan ini juga, yang tadi teman-teman sudah sempat nonton videonya itu, kekerasan ini terjadi di kampung Kosyevo di Bikar atau di distrik Sosopor, itu kejadiannya di situ. Hal ini juga mendapat dukungan, kekerasan ini mendapat dukungan dari mahasiswa Tambrau itu sendiri untuk segera pelaku yang melakukan kekerasan atau intimidasi terhadap masyarakat Tambrau itu yang di kampung itu segera diproses secara hukum dan diproses secara seadil-adilnya oleh pemerintah, oleh keamanan. Tidak boleh ada pembiaran terhadap aparat yang melakukan intimidasi terhadap rakyat. Hal ini juga menyangkut kekerasan ini mendapat dukungan juga dari Kontras, yaitu tentang kekerasan yang terjadi di Tambrau itu sendiri. Mendapat dukungan dari Kontras ini merupakan suatu dukungan terhadap masyarakat yang membela hak orang Tambrau di muka umum, di publik, dan mendapat intimidasi oleh aparat. Kontras melihat hal ini sebagai kekerasan dan korban kekerasan yang dilakukan oleh aparat, dan meminta kepada pihak berwajib untuk segera menindaklanjuti atau memproses pelaku-pelaku yang sudah menjadi aktor di balik kekerasan terhadap masyarakat di Tambrau, terutama di kampung di distrik Sosopor atau di Bikar. Sekilas informasi yang mungkin saya bisa sampaikan buat teman-teman mereka bahwa, atau mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan buat teman-teman bahwa mahasiswa Tambrau sendiri menyatakan sikap kepada pemerintah dan kepada TNI atau pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan atau kehadiran Kodim di Tambrau. Mereka menyatakan bahwa jika hal ini tidak diindahkan atau tidak dievaluasi atau ditindak oleh pemerintah, mereka akan turun jalan terus untuk menyuarakan tentang kehadiran atau pembangunan Kodim 1810 di Kabupaten Tambrau. Dan lebih jelas mungkin teman-teman akan searching juga di media terpercaya yang ada di Papua, berita-berita yang media-media yang terpercaya lah, berita yang lagi dipercaya oleh orang Papua di sini adalah seperti Suara Papua dan Jubi. Mungkin teman-teman bisa cek di deskripsi bagian video ini. Di situ saya sudah taruh link video link beritanya. Mungkin teman-teman bisa searching, bisa membacanya, dan teman-teman bisa share kepada semua orang atau mungkin semua teman-teman yang bisa membaca berita ini, biar apa yang bisa kita berbagi bisa menjadi pengetahuan bagi orang lain juga. Mungkin sampai di sini saja mungkin saya bisa berbagi informasi buat teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu dengan video-video yang lain lagi. Salam.